Allah Akbar. Baik teman-teman, hari ini Pak Rahmat bersama dengan teman kalian di kelas 5B. Kita hari ini masuk pembelajaran fikih ibadah yang qadarullah kemarin Pak Rahmat sempat mengirimkan video hari Kamis yang seharusnya adalah jadwal fikih ibadah, tapi yang Pak Rahmat share adalah sejarah Islam. Baik teman-teman kelas 5B dan kelas 5A yang Bapak cintai karena Allah, hari ini Pak Rahmat ditemani teman kalian di kelas 5B. Nama siapa nak? Aisyah. Aisyah Amirah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik, kita masuk pembelajaran kita di fikih ibadah. Ya, kemarin Aisyah, kita masuk pelajaran apa sekarang Aisyah? Fadilah dan hikmah Ramadan. Fadilah dan hikmah Ramadan. Ya, hari ini Pak Rahmat akan ditemani Aisyah Amirah. Kita akan membahas fadilah hikmah pada bulan Ramadan. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Teman-teman, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa belajar ya, walaupun saat ini Amirah kita masih belajar jarak jauh ya, karena di tempat kita masih pandemi Covid yang saat ini penyebarannya luar biasa, sehingga kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita juga kemarin dapat musibah pimpinan yayasan kita SDT Asyafi Bapak Abu Ammar hafidhahullah rahimahullah meninggalkan kita selama-lamanya. Berita yang terakhir Bapak dengar beliau juga terkena COVID-19. Mudah-mudahan amal ibadah dan amal soleh yang beliau lakukan selama bermuamalah dengan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan tetap bersabar terhadap ujian dan cobaan Allah. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di akhirat nantinya. Baik, Amirah, kita masuk pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada fadilah dan hikmah Ramadan. Baik, Pak Rahmat hari ini ditemani teman kalian Aisyah akan membantu Pak Rahmat untuk memberikan video edukasi pembelajaran kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman di rumah juga menyaksikan YouTube Pak Rahmat juga seru. Ya, tentunya ada Aisyah Amirah. Yang selama ini mungkin melihat Pak Rahmat sendiri, mungkin Najla, mungkin Caca, ya, mungkin anak Pak Rahmat yang bawel itu siapa namanya? Dia siapa? Kia ya katanya tuh, Kia ya. Kalau Google Meet nggak bisa diam, selalu terus. Baik, sekarang Bapak ditemani oleh Amirah. Amirah, tolong bacakan di A sampai dengan 2. Silakan Amirah baca dengan suara yang kencang ya. Nanti Bapak jelaskan. Silakan Amirah. Ya, yang ini. Fadilah keutamaan bulan Ramadan. Turunnya rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iza ja'a Ramadanu nufutihat abwabur rahmati. Ya, silakan baca artinya. Apabila tiba bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu rahmat. Masya Allah. Terima kasih Amirah. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masih memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah,
bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Ya. Nah, di bulan Ramadan teman-teman banyak sekali hikmah-hikmah atau fadilah keutamaan yang terkandung dalam bulan Ramadan dan tidak terkandung dalam bulan-bulan yang lain. Kenapa? Kenapa bulan Ramadan unzila fihi al-Quran? Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan dan fadilah Ramadan. Yang pertama, turunnya rahmat Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Ya, futihat abwabur rahmah. Fi riwayatin ukhra, futihat abwabul jannah. Futihat abwabur rahmah. Yang artinya anak-anakku sekalian, ketika bulan Ramadan datang tiba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rahmat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan puasa Ramadan serta amaliyah di bulan Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan biasanya seluruh umat muslim yang ada di dunia akan merasa gembira dan senang hati. Pertanyaan sederhana adalah teman-teman, ketika ada orang yang mengaku beriman, tetapi ketika datang bulan Ramadan dia gelisah. Ya Allah, Ramadan lagi aku nggak bisa makan. Atau mungkin ada orang, aduh aku nggak bisa rokok, aduh aku nggak bisa minum, karena terhalang dengan Ramadan. Maka keimanannya perlu ditambah, atau keimanannya perlu dipertanyakan. Karena keimanan yang hakiki adalah ketika datang bulan Ramadan, orang-orang yang beriman akan merasa gembira. Kenapa? Karena bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan seorang hamba. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah, akan dibukakan pintu rahmat. Maka pada saat itu siapa yang meninggal di bulan Ramadan, maka akan Allah masukkan ke dalam surga. Tentunya dalam keadaan berpuasa. Baik, Amira, kita masuk yang kedua, silakan dibaca. Puasa Ramadan mendapat pahala khusus oleh Allah. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal manusia akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala. Masya Allah, teman-teman, lihat hadis qudsi. Ya, puasa Ramadan mendapatkan pahala khusus dari Allah. Allah Akbar. Teman-teman, setiap amalan ibadah yang kita lakukan itu untuk kembalikan kepada diri kita sendiri, tetapi Allah mengkhususkan amalan ibadah orang melakukan puasa Ramadan itu hanya untuk Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulub ibnu Adam amaluhu illa bisyam." Jadi setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya illa syam, kecuali amalan orang yang berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Dan Allah yang akan membalas. Berarti anak-anakku sekalian, kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan adalah akan dilipatkan amal kebaikan, akan dilipatkan pahala berapa, Amira? 700 kali lipat. Bayangkan. Jadi orang yang melakukan amal kebaikan pada bulan Ramadan, entah itu dia baca Quran, dia sholat malam, qiyamul lail, tadarus Quran, berbakti, sedekah, infak, dan seluruh amalan dia lakukan selama bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat lebih. Bayangkan. Itulah maghfirahnya Allah, kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah tidak berikan kepada umat-umat selain daripada orang yang beriman. Maka anak-anakku sekalian, ketika bulan Ramadan, jangan kita sibukkan diri dengan nonton TV. Acara TV, sahur TV, buka puasa TV, buka puasa. Biasanya Amira, orang rame-rame di jalan apa namanya?
Kalau puasa rame-rame di jalan itu apa namanya? Takjil ya. Takjil rame di jalan, iftar on the road, sahur on the road, dan seterusnya. Padahal esensi daripada bulan Ramadan adalah kita memperbanyak amaliyah di bulan Ramadan. Nanti kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang mana kata Allah, la'allakum tattaqun. Di akhir pada Ramadan, kita sebagai orang yang beriman akan mendapat gelar la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Baik, Amira, selanjutnya nomor 3, silakan dibaca. Puasa Ramadan akan memberikan syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani nilil abdi yaumal kiamat. Baik, silakan dibaca artinya. Puasa dan Al-Quran menjadi penolong bagi hamba pada akhir kiamat. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Baik, terima kasih Amira. Baik teman-teman, kalau kita berbicara tentang hari kiamat, mungkin teman-teman masih mengingat tentang akidah akhlak, pembelajaran kalian akidah akhlak tentang beratnya mizan. Ya, tentang sirat. Kemudian tentang padang mahsyar. Allah Akbar. Ya, anak-anakku sekalian, ketika orang sudah wafat oleh Allah kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, orang tersebut datang akan membawakan amalnya masing-masing. Ya, ketika amal yang dilakukan di dunia itu yang akan menjadi penolong, akan menjadi tameng bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di padang mahsyar, seorang suami akan berlepas diri dengan istrinya. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, ketika ibu yang sedang menyusui, sedang sapi, masih bayi anaknya, ketika padang mahsyar dia akan lepas bayi tersebut, dia akan menentukan nasibnya masing-masing. Pertanyaan sederhana buat kita teman-teman, di manakah posisi kita? Apakah posisi kita adalah orang yang senantiasa di dunia melakukan amal ibadah, amal soleh, ataukah kita menjadi orang yang durjana, yang durhaka sama Allah dan kedua orang tua? Maka salah satu hikmah ketika bulan Ramadan adalah Allah akan berikan syafaat pada hamba-hamba Allah yang selalu senantiasa membaca Al-Quran, kalam Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Asyamu wal Quran. Puasa dan Al-Quran yashfa'ani, keduanya akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Berarti ada orang yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia pada hari kiamat nanti, maka kedua amalan tersebut, asyam wa qiraatil Quran, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan Allah berikan syafaat bagi keduanya pada hari kiamat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ayo marilah kita gemar-gemar membaca Al-Quran. Marilah kita gemar-gemar selalu senantiasa lisan kita basah dengan Quran. Bapak tak ingat di bawah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan anugerah, yang memberikan dorongan buat kita semua untuk selalu senantiasa menjaga kalamullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ahlul Quran adalah keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang khususnya Allah, orang pilihan-pilihannya Allah. Teman-teman yang berbahagia, coba kita merenungkan kembali dengan nalar dan juga pikiran kita yang suci, yang bersih. Beberapa orang yang ada di dunia, wabil khusus yang ada di daerah sekitar kita, berapa anak-anak yang Allah beri khusus mereka untuk menghafal Al-Quran. Karena mereka itu yang Allah pilih untuk menjaga kalamullah, untuk selalu senantiasa menjaga Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan isi kandung Al-Quran. Allah. Maka orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran,
isi kandungan Al-Quran tersebut, ahlallah, dia termasuk keluarganya Allah, wa khassatuh, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang khususnya Allah, orang-orang pilihannya Allah. Coba lihat teman-teman, ketika sore atau hari libur weekend, banyak sekali orang anak muda seusia kalian berkeliaran, ya, tidak membaca Quran, khalawat, bercampur dan seterusnya. Mereka lupa dengan kalamullah, mereka lupa dengan kitab sucinya, yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan orang-orang yang berpuasa itu akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang mana pada hari itu tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa menaungi kita kecuali amal ibadah kita yang selama ini kita lakukan di masa waktu kita di dunia. Baik, Amirah, nomor 4 silakan dibaca. Akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Allah akan menyediakan pintu surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat ditanyakan, di manakah orang-orang yang puasa? Maka apabila orang terakhir telah masuk, ditutuplah pintu itu. Masya Allah. Hadis yang sangat mulia. Hadis yang teman-teman memberikan gelar rasa semangat kita, gairah kita untuk berpuasa dan melakukan amaliyah positif di bulan Ramadan. Perhatikan. Jadi teman-teman, di surga itu ada sebuah pintu, yang mana pintu tersebut Allah berikan label, Allah berikan khusus, dan Allah berikan nama khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Yaitu namanya pintu Babur Rayyan, yaitu pintu Ar-Rayyan. Yang mana pintu Ar-Rayyan tersebut Allah khususkan untuk mereka yang melakukan amal ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan yang senantiasa mereka gairah semangat melakukan puasa Ramadan, kemudian amaliyah yang lain pada bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini, fil jannati baban, di dalam surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada mereka, aina as-shaimun, Allah berfirman, di manakah hamba-hambaku yang berpuasa? Fayadkhulu minhum syai'an. Maka anak-anakku sekalian, orang-orang yang berpuasa itu pun berdiri dan mereka masuk ke dalam surga, melalui pintu surga yang nama pintu Babur Rayyan. Ketika mereka masuk, maka pintu Rayyan pun tertutup rapat. Tidak ada boleh yang masuk melalui pintu Ar-Rayyan kecuali mereka yang melakukan amal ibadah puasa Ramadan ketika di masa dunia. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, semangatlah kita meyakinkan bahwasanya kita melakukan amal ibadah, wabil khusus puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan merupakan termasuk rukun Islam, termasuk daripada rukun Islam yang harus wajib kita lakukan. Kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah untuk mereka tidak melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, seperti orang sakit, musafir, kemudian orang panti jompo, ya, orang sudah tua pikun, kemudian ibu yang hamil atau yang sedang menyusui. Dan maka itu tidak mereka diperbolehkan tidak melakukan bulan Ramadan, tetapi mereka akan melakukan amaliyah setelah keluar daripada Ramadan untuk mengganti puasa yang mereka tinggalkan. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah Bapak hari ini bisa ditemani Amirah, teman kalian di kelas 5B, karena Amirah rumahnya dekat dengan Pak Rahmat. Jadi Amirah kalau ngerjain tugas, dia langsung ke rumah Bapak. Jadi bagi teman-teman yang jauh, bukan berarti Bapak mengkhususkan Amirah. Tidak, Amirah sekarang jadi partnernya Bapak untuk pembelajaran kita. Insya Allah, kelanjutnya besok bahasa Arab Google Meet ya Amirah ya. Kemudian hari Senin, akidah, insya Allah Pak Rahmat juga akan minta Amirah bersama Pak Rahmat di sini. Kita belajar bersama, sehingga teman-teman yang melihat itu Pak Rahmat juga makin seru, makin asyik, tentunya makin senang dan happy. Mudah-mudahan itu semua kita lakukan, maka daya imun tubuh kita menjadi baik, menjadi kuat, maka apapun virusnya insya Allah tidak akan menyerang orang-orang yang beriman insya Allah ta'ala.
Baik teman-teman, sekian saja pembelajaran kita kali ini. Insya Allah Amira dan teman-teman semuanya, Kamis pekan berikutnya insya Allah kita akan masuk tentang yang kelima, yaitu mendapat 2 kenikmatan. Ya, nanti ini ke Bapak jelaskan 2 kenikmatan. Seperti apa bayangan kalian? Nanti Bapak akan jelaskan pembelajaran hari Kamis pekan berikutnya. Sekian saja dari Pak Rahmat. Kita baca doa kafaratul majelis Amira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum teman-teman. Baik Amira, syukuran ya Amira ya.